Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 59. Apakah ini semua akan dibawa pulang? Melihat selusin dokumen, Su Chen bertanya. Ya, ada banyak masalah dengan detailnya. Aku akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Lin Ruohan merapikan rambutnya dan berkata dengan santai. Su Chen mengangguk tanpa berkata apa-apa dan bersiap memasukkan semuanya ke dalam mobil. Namun, saat keduanya hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar suara rem yang keras. Sebuah mobil sport Pagani Zonda senilai 28 juta yuan berhenti di depan Lin Ruohan, menghalangi jalan mereka. Lin Ruohan sedikit bingung dan tidak tahu untuk apa mobil ini. Lagi pula, sekarang waktunya pulang kerja, dan ini bukan waktunya membicarakan bisnis. Tepat ketika Lin Ruohan sedang bingung, pintu mobil sport terbuka. Seorang pria berjas hitam dengan mata emas berjalan ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Puan Lin, saya Yang Tianming dari keluarga Yang di Jinling. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Bolehkah saya makan malam bersama Anda? Setelah berbicara, Yang Tianming menyerahkan mawar merah di tangannya kepada Lin Ruohan. Bu Lin, ini mawar Gipsovilla yang baru saja diimpor dari Belanda. Harganya masing-masing sekitar 10.000 koin Cina. Ini 99 mawar. Saya harap Anda menyukainya. Yang Tianming. Setelah mendengar nama itu, Lin Ruohan bergumam di dalam hatinya bahwa itu terdengar familiar. Dia pasti pernah mendengarnya saat menghadiri pertemuan tertentu. Tapi aku tidak mengenalnya. Berdasarkan prinsip menghasilkan uang melalui harmoni, Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Tuan Yang, ini sudah jam kerja, jadi saya tidak menerima negosiasi bisnis atau undangan apapun. Selain itu, saya tidak suka mawar. Saya menghargai kebaikan Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan meraih lengan Su Chen dan bersiap untuk pergi. Lin Ruohan sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini, dan bahkan cara menolaknya pun sangat familiar, dan dia hanya membuka mulutnya. Tidak suka mawar. Yang Tianming tertegun sejenak, lalu mengangkat kacamatanya dan berkata sambil tersenyum. Puan Lin, saya rasa Anda mungkin tidak mengetahui identitas saya. Saya, Yang Tianming, adalah pewaris grup Yang. Saya memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Saya memiliki koneksi yang kuat di seluruh provinsi Jiangnan, dan saya memiliki banyak hal. Hubungan dengan orang-orang kaya biasa. Zamannya berbeda. Setelah mengatakan itu, Yang Tianming mundur selangkah dan berkata dengan sangat bangga. Jangan bicara tentang bunga yang saya kirimkan. Mobil di belakang saya sendiri bernilai 28 juta. Di Linyang, jarang melihat orang yang begitu heroik. Sebuah mobil, saya pikir, dengan kekayaan mes. Lin, dia mungkin tidak bisa mengendarai mobil sebagus itu. Mendengar ini, ekspresi Lin Ruohan sedikit tidak senang, dan aura kuat CEO wanita menyebar, dan dia berkata, Maksudmu aku tidak mampu membelinya, atau kamu memamerkan kekayaan keluarga yang kepadaku? Haha, bukan itu masalahnya. Yang Tianming berkata sambil bercanda. Saya tahu betul nama Presiden Lin, dan saya juga tahu bahwa Presiden Lin adalah seorang wanita yang menganggap uang sebagai kotoran. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah jika Presiden Lin bisa bersamaku, bersama-sama, ini akan sangat membantu grup Lin Anda, dan keluarga yang kami bahkan dapat membantu Anda menjadi orang terkaya di Linyang, menghemat 10 tahun kerja keras Anda. Ayo pergi, berhenti bicara omong kosong dengan orang seperti itu membuatmu terlihat kesal. Saya tahu, Saudara Chen. Setelah banyak berbicara dan berpura-pura menjadi keren begitu lama, dia sebenarnya diabaikan. Ekspresi Yang Tianming berubah menjadi sangat jelek. Nak, siapa kamu? Saya sedang berbicara dengan Tuan Lin, apakah Anda berhak menyela? Mendengar ini, Lin Ruohan langsung menjadi marah. Dia hanya bisa menindas kakaknya Chen. Tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tidak. Dia saudaraku, dan siapa kamu? Ini adalah wilayah grup Lin kami, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Puan Lin, Anda sebenarnya menggunakan penjaga keamanan perusahaan Anda sebagai tameng. Apakah menurut Anda saya tidak dapat melihatnya? Yang Tianming berkata sambil mencibir. Nak, ini antara aku dan Tuan Lin. Jika kamu tahu yang sebenarnya, keluarlah dari sini. Kamu berani berpura-pura menjadi saudara Tuan Lin. Apakah kamu layak? Ada suara, pop. Su Chen menamparkan wajah Yang Tianming dan berkata. Aku tidak ingin melihat darah. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu menghilang dari dunia ini. Tamparan Su Chen memukul Yang Tianming hingga babak belur, menyebabkan dunia berputar dan kehilangan arah. King Diaoxi, kamu berani menabrakku. Aku adalah pewaris masa depan grup Yang. Pernahkah kamu melihat mobil di belakangku?
Kamu telah berjuang sepanjang hidupmu dan bahkan tidak mampu membeli ban. Beraninya kamu mengikutiku. Ambil tindakan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Beraninya kamu mengambil sepotong besi tua. Haha nak, apa kamu terlalu berpura-pura? Pagani Zondaku adalah mobil super sport seharga 28 juta yuan. Melihat kalian semua di Linyang, kalian sudah menemukan mobil yang begitu mahal. Beraninya kalian bilang itu mobil rusak. Ada batasan untuk menyombongkan diri, oke. Yang Tianming berkata sambil tersenyum. Didi. Entah bagaimana, Yang Tianming memperhatikan ada dua suara menyenangkan datang dari belakangnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah mobil sport Ferrari Enzo edisi terbatas. Sebenarnya ada Ferrari Enzo edisi terbatas yang diparkir di sini. Yang Tianming sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Itu supercar seharga 300 juta. Hanya ada 12 unit di dunia, yang mungkin tidak terlihat di seluruh Tiongkok. Sekarang, saya benar-benar melihatnya di Linyang. Sungguh luar biasa. Mungkinkah pemuda kaya dari Yanjing berhenti di sini? Jika Anda belum melihatnya, silakan lihat gambarnya secara online dan jangan menghalangi jalan kami, kata Su Chen dengan tenang. Apa? Mobilmu? Mendengar kata-kata Su Chen, Yang Tianming sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Lelucon sekali, kamu sebenarnya bilang mobil ini milikmu. Jadi bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Su Chen menggoyangkan kunci mobil di tangannya dan benar-benar membuat Yang Tianming tercengang. Dia menyukai mobil sport dan balap drag, tapi dia tidak menyangka. Mobil sport langka ini sebenarnya miliknya. Benar-benar sebuah tamparan di wajah. Saya mengendarai mobil sport seharga 28 juta ke sini untuk pamer, tetapi saya tidak tahu bahwa mobilnya bernilai 300 juta. Deng dengungan. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Su Chen menginjak pedal gas, dan Ferrari Enzo merah menghilang di depan Yang Tianming dalam sekejap mata. Melihat kedua orang itu pergi, Yang Tianming menunjukkan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Lin Ruohan, kamu menolakku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan anak laki-laki bernama Su Chen itu, kalian semua akan membayar harga atas tindakan kalian. Setelah berkendara keluar dari tempat parkir bawah tanah, tak satu pun dari mereka terpengaruh oleh suasana hati Yang Tianming. Su Chen berkata sambil mengemudi. Apa yang harus kita makan malam ini? Lin Ruohan sedang berbaring di kursi penumpang, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Jangan khawatir tentang makanannya sekarang. Aku akan menyelesaikan urusan ini nanti. Bab 60. Oke. Semua selesai. Mendengar perkataan Lin Ruohan, Su Chen menoleh dan menemukan sebaris tulisan tertempel di kursi penumpang yang berbunyi. Ada kursi khusus untuk Suster Lin Ruohan, penumpang lain silakan naik di barisan belakang. Melihat kata-kata itu, mulut Su Chen bergerak-gerak, tidak tahu bagaimana menjelaskan Lin Ruohan. Mobil sport ini hanya dapat menampung 2 orang, lalu mengapa membiarkan orang lain duduk di bagasi? Apa yang kamu semprotkan di sana? Kata Su Chen. Parfum. Lin Ruohan berkata dengan percaya diri. Pada tahun-tahun ini, Lin Ruohan mungkin satu-satunya orang yang dapat berbicara di depan Su Chen tanpa ragu dan percaya diri. Oke, kenapa kamu memakai parfum? Ada wanita lain di mobilmu, jadi aku ingin menyatakan kedaulatanku dengan botol parfum ini. Mendengar kata-kata ini, Su Chen semakin terdiam dan bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Setelah bertahun-tahun, mengapa IQ-nya masih kekanak-kanakan seperti saat ia masih kecil? Memasukkan parfum ke dalam tas tangannya, Lin Ruohan berkata. Saudara Chen, saya tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Aku bertanya padamu tempat makan. Bagaimana dengan hotpot? Bisa. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengemudikan mobil dan menemukan restoran hotpot yang relatif besar, siap untuk makan malam. Setelah menemukan tempat duduk, Su Chen melihat menunya, lalu memesan beberapa hidangan biasa dan menyerahkannya kepada pelayan. Puan, apakah hanya ini yang Anda inginkan? Saat dia berbicara, pelayan itu memasang ekspresi jijik di wajahnya. Terlalu murah untuk mengajak gadis cantik keluar makan dan memesan sesuatu yang begitu murah. Saya tidak ingin yang sedikit itu, tapi saya ingin sisanya, porsi ganda. Pelayan itu sedikit bingung dan mendesah dalam benaknya, orang kaya benar-benar tahu cara bermain. Saudara Chen, jika kamu memesan begitu banyak, kita berdua tidak akan bisa makan semuanya. Setelah pelayan pergi, Lin Ruohan berbisik. Makan saja lebih banyak. Aku tidak bisa makan lebih banyak, beratnya sudah 93 pon. Lin Ruohan berkata lebih pelan. Kamu tidak gemuk, biarkan saja perutmu pergi dan makan. Su Chen berkata dengan tak tertahankan. Tapi nafsu makanku kecil, jadi aku tidak bisa makan meski aku mau. Bukankah kamu pandai makan ketika kamu masih kecil? Saat kamu keluar untuk makan mie, setelah kamu menghabiskan mie sendiri, kamu masih ingin mengambil mie milikku. Ini. Lin Ruohan tidak bisa berkata-kata,
dan hal-hal memalukan yang dia lakukan ketika dia masih kecil terguncang lagi. Bukankah tubuhku tumbuh ketika aku masih kecil? Lin Ruohan dengan paksa membela diri. Su Chen mengangkat alisnya dan menatap dada Lin Ruohan yang menjulang tinggi. Apakah kamu sudah tumbuh sejak berumur 6 tahun? Dahi. Kali ini, Lin Ruohan benar-benar tidak bisa berkata-kata dan tidak punya alasan yang lebih baik untuk memaafkan dirinya sendiri. Untungnya, pelayan menyajikan makanan dengan sangat cepat, sehingga menghilangkan rasa malu Lin Ruohan. Makan semua dagingnya atau jangan masuk rumah, kata Su Chen. Melihat meja daging, Lin Ruohan benar-benar bingung. Bagaimana saya bisa makan begitu banyak daging? Memberi makan babi tidak seperti ini. Kalau begitu aku tidak peduli. Melihat Su Chen tidak menyerah sama sekali, Lin Ruohan menatapnya beberapa kali dengan tatapan buruk, seolah dia telah banyak dianiaya. Tiba-tiba, mata Lin Ruohan berbinar, dia mengeluarkan ponselnya, menghubungkan panggilan video, dan berkata sambil tersenyum. Bibi Zhao, kamu sibuk apa? Kamu baik-baik saja dengan Paman Su dan aku. Mendengar ini, punggung Su Chen terasa dingin. Apakah dia sedang video call dengan ibunya? Hei, Xiao Han, Paman Su dan aku baik-baik saja. Su Chen mendengar suara ibunya dengan jelas. Bibi Zhao, kakak Chen dan aku sedang makan malam bersama, tapi... Kamu cukup makan satu piring saja, kata Su Chen dengan tenang. Xiao Han, apa yang kamu bicarakan? Apakah bajingan itu mengganggumu lagi? Jika ada yang ingin kamu katakan, beritahu Bibi Zhao dan aku akan membantumu menghadapinya. Tidak, Bibi Zhao, kami baik-baik saja. Kakak Chen tidak menggangguku. Bibi Zhao itu, kita sedang makan malam, ayo kita bicara nanti. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan langsung menutup panggilan video dan menyombongkan diri di atas hotpot, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bangga. Sekitar 1 jam kemudian, keduanya hampir selesai makan dan siap membayar lalu pergi. Namun saat ini, 4 pemuda dan pemudi tiba-tiba masuk dari pintu. Melihat pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya. Jangan bilang, aku sudah berlatih taekwondo selama setengah tahun, dan level pertarunganku saat ini terus meningkat. Baru saja, anak yang sedang berlatih bela diri di klub itu dijatuhkan olehku dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Sangat menyenangkan memikirkannya. Pembicaranya adalah seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga. Dia berusia sekitar awal 20-an dan cukup tampan. Ketika dia berbicara, dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Bukan. Para idiot itu masih belajar kungfu Cina di sana setiap hari. Mereka hanya sakit-sakitan. Hal-hal kuno seperti itu hanya cocok untuk menjaga kebugaran di taman dan sama sekali tidak cocok untuk pertarungan sebenarnya. Kata pria lain. Benarkan. Kalau soal pertarungan sebenarnya, itu pasti taekwondo. Aku melompat dan menjatuhkan mereka dengan tendangan terbang. Dia juga mengatakan bahwa dia telah berlatih seni bela diri selama 8 tahun, tapi dia sama lemahnya. Sebagai seorang pemula, dia tidak bisa menahan diri untuk bertarung sama sekali. Mungkin saja aku sudah belajar taekwondo selama setengah tahun. Oh, aku pergi dulu, Kakak Hui, lihat wanita itu, dia sangat tepat sasaran. Mengikuti suara itu, pria bernama Saudara Hui memandang ke arah Lin Ruohan, matanya tiba-tiba bersinar. Di Linyang, aku sudah lama tidak melihat gadis sebaik itu. Haha, cari tempat duduk dulu, dan aku akan menemui gadis itu. Kak Hui, gadis itu tidak terlihat seperti orang yang mudah diajak main-main. Bisakah kamu mengatasinya? Persetan dengan ibumu, tidak peduli apa kekuatanku, aku bisa menjaganya dalam 5 menit. Kalau begitu kita tunggu saja kabar baik dari kakak Hui, haha. Belakangan, seorang pria bernama Hui Ge menatap pakaiannya, dengan sengaja menunjukkan kunci mobil BMW seri 7 miliknya, dan berkata, Cantik, namaku Chang Ming Hui. Apakah kamu punya kesempatan untuk bertemu denganku? Melihat seseorang datang untuk memulai percakapan, Lin Ruohan berkata dengan dingin. Tidak mungkin. Ini. Chang Minghui tidak menyangka bahwa dia bahkan menunjukkan kunci mobilnya, tetapi tidak berhasil. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Jangan merusak pemandangan di sini. Suara dingin Su Chen mengagetkan semua pengunjung restoran. Saat ini, teman Chang Minghui juga muncul. Saudara Hui, apa yang terjadi? Anak ini sebenarnya mengatakan sesuatu yang kasar padamu. Haha, saya bertemu dengan orang buta yang ingin bertingkah seperti pahlawan di depan kita. Chang Minghui tidak takut, tetapi berkata sambil mencibir. Hei, ini menarik sekali. Aku berani pamer di depan kakak Hui. Hari-hariku sudah cukup menyenangkan. Bersambung.